seperti bajing loncat ke sana kemari tidak karuan. Google itu ya anggap saja jauh lebih pintar daripada guru. Ya, kalau orang tua aja sudah kewalahan, apalagi orang lain, kan seperti itu. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bisa minta buka maskernya biar Caranya ya. iya. Paling tidak kita udah jaga jarak, perhatikan protokol kesehatan. Terlebih dahulu boleh Bapak memperkenalkan diri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Edi Priyono. Saya mengajar di SMA 1 Dusun Tengah. Sudah sementara waktu saya mengajar di SMA 1, tapi ya seperti bajing loncat ke sana kemari tidak karuan pertama kali. Jadi pertama itu saya lulus kuliah dari IKIP Semarang, langsung ditempatkan di SMP 1 Dusun Tengah. Kemudian 4 tahun di situ, pada tahun 1992 pindah ke SMP Negeri 2 Gunung Bintang Awe. Kemudian sampai dengan tahun 2004 saya pindah ke SMA 1 Dusun Tengah, sampai sekarang masih mengajar di SMA 1 Dusun Tengah. Ngajar kelas berapa aja Pak? Kebetulan saya mengajar itu dari saya pertama mengajar di SMP itu di kelas 3, SMA juga di kelas 12 terus. Iya, dipatok di situ terus, mengajar di kelas 12 terus. Jadi nggak heran ada anak-anak yang kelas 11 ketika naik ke kelas 12 nggak kenal dengan Bapak ya, karena selalu di kelas 12. Apalagi ini Pak, peserta didik baru kita yang kelas 10. Mungkin kemarin kenal Bapak lewat sebagai ini untuk menyampaikan materi ketika MPLS. Iya, kemarin kan pada saat MPLS kebetulan saya membawakan tentang visi dan misi sekolah. Jadi untuk kelas 10 pun tidak bisa bertatap muka karena pandemi COVID-19 ini, sehingga pembelajaran melalui online. Pada saat itu MPLS juga online, sehingga ya tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak. Demikian juga ini kan saya mengajar di kelas 12, begitu saya mengajar juga online lagi, sehingga murid yang saya ajar itu tidak tahu. Ya. Padahal kelas 12 6 kelas saya mengajar, tapi yang mana hanya kebetulan yang aktif di pramuka atau di OSIS saja, anak-anak itu yang saya hafal, atau yang sering masuk BP saya ikut membimbing itu yang saya tahu. Tapi yang banyak ya saya tidak mengenal karena tidak ada pertemuan dengan siswa pada saat pandemi ini. Tadi Bapak menyebutkan mendampingi guru BP, berarti Bapak memiliki tugas tambahan ya, selain mengajar? Ya, kalau tugas tambahan secara formal itu BP tidak, tapi tugas tambahan yang secara kedinasan, kebetulan saya juga wali kelas, kemudian juga beberapa tahun saya juga sebagai pembina harian OSIS, sehingga ya saya berusaha mendekatkan dengan peserta didik. Ya, mudah-mudahan Pak lewat video ini tujuannya yaitu memperkenalkan guru-guru SMA, karena kita zaman pandemi sekarang, saat ini pandemi Pak ya, jadi nggak ada tatap muka. Setidaknya dengan video ini sedikit banyaknya dapat memperkenalkan sosok gurunya. Apalagi Bapak kan kalau ini orang ngelihat, kalau dari video aja Pak, yang khususnya kegiatan MPLS kemarin, mungkin Bapak ini nggak bisa ketawa atau gimana ya? Sebenarnya bisa Pak ya? Ya, melihat situasinya. Jadi kalau
ya situasi santai ya kita bisa santai. Tetapi kalau dalam situasi formal kita ya harus berusaha ya bagaimana supaya kita tetap pada tujuan kita, fokus pada tujuan kita. Ya, tapi kalau sedang belajar mengajar santai, ya saya ajak, apalagi kalau sudah jam-jam terakhir bahasa Indonesia kan rata-rata kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia Pak Hairil. Jadi saya ajak cerita anak-anak kalau sudah siang hari ataupun juga mungkin sudah jenuh anak-anak itu. Tapi kalau masih jam pertama ya kita usahakan ke arah yang serius. Karena bagaimanapun juga kan kita menginginkan yang terbaik untuk anak-anak. Ya bukan hanya terbaik dalam prestasi saja atau bukan hanya mengajar saja supaya mereka itu pintar saja, tapi tujuan utama kita adalah mendidik karakter mereka. Ini yang penting bagi kita sebagai guru, adalah mengajak bagaimana supaya anak memiliki karakter. Ya kalau sekarang mencari kepandaian istilahnya itu bisa lewat Google. Google itu ya anggap saja jauh lebih pintar daripada guru. Karena guru kan hanya bisa pada satu mata pelajaran saja. Tapi Google kan semua mata pelajaran, semua hal itu tahu. Tetapi yang tidak bisa diajarkan melalui online atau melalui internet adalah karakter. Jadi di sini kita berusaha menumbuhkan karakter kepada anak-anak supaya mereka itu memiliki budi pekerti yang baik. Ini tujuan utama dari pendidikan. Ya. Kalau sekarang Pak gimana dengan pembelajaran daring atau online-nya? Apakah agak ada kendala untuk penerapan itu Pak? Ya, pembelajaran sebaik-baiknya pembelajaran daring itu masih jauh lebih baik adalah secara tatap muka langsung. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan lewat daring, yaitu pembentukan karakter tadi. Ya, kalau kita bertatap muka langsung, kita akan mengetahui sikap anak. Kalau kita secara online seperti ini, daring seperti ini, kan kita tidak tahu apakah anak itu memperhatikan pelajaran pada saat pertemuan lewat Google Classroom. Kebetulan saya mengajarnya lewat Google Classroom. Jadi saya memberikan materi video pembelajaran dan juga tugas absen itu lewat Google Classroom. Kita tidak tahu apa yang dilakukan anak di rumah. Kan kita tidak bisa memantau. Nah, kalau dalam pembelajaran secara konvensional tatap muka itu kita bisa mengetahui, oh anak ini memiliki karakter yang baik, anak ini bisa menghormati guru. Nah, kalau secara daring kan tidak. Apakah dia itu buktinya setiap saya memberikan sapaan lewat grup kelas ya, sebelum kita masuk ke Google Classroom kan saya masing-masing saya sapa lewat ini grup kelas itu ya lewat WA. Jadi dalam satu kelas itu paling hanya 3-4 orang saja yang menyapa balik. Bahkan ada beberapa kelas yang tanpa menyapa sama sekali. Jadi tidak ya ada, kalau terutama ya bukan saya membedakan antara kelas yang satu dan yang lain, tapi biasanya di kelas 12 IPA 2 dan 12 IPA 3 itu ada beberapa yang merespon, ya Pak, baik Pak, Assalamualaikum Pak, ya Pak. Nah, tapi ada beberapa kelas yang bahkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 tadi itu kelihatannya tidak menanggapi sama sekali dari yang lewat WA. Jadi itulah, jadi kita susah untuk membentuk karakter lewat daring ini. Ya sudah saya usulkan pada Bapak Kepala Sekolah, Pak, alangkah baiknya kalau kita kumpulkan anak-anak, tapi jangan sekaligus.
kelas per kelas, mungkin 1 hari 2 kelas, 1 hari 2 kelas, didampingi oleh wali kelas dan guru-guru yang mengajari kelas itu untuk memberikan pengarahan anak-anak, terutama bagaimana pembelajaran online yang baik itu, agar mereka itu bisa ya menerapkan sikap sopan santun, kemudian bisa mengikuti pelajaran dan baik, mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini mungkin karena kesibukan kepala sekolah belum merespon hal tersebut. Tapi melalui rapat Dewan Guru kemarin sudah kami usulkan tentang bagaimana supaya siswa itu bisa bertemu langsung dengan guru sekali waktu. Ini yang perlu kita coba dan perlu kita adakan supaya ya adalah interaksi antara guru dengan siswa itu. Nah, itu. Ya mudah-mudahan nanti Pak ya bisa terlaksana karena amin. Banyak pertimbangan juga kalau sekolah mau memaksakan anak-anak supaya hadir ke sekolah. Nah, kan di grup ini kadang-kadang Pak ya kita untuk aplikasi WA khususnya ada laporan bahwa WA itu terbaca Pak ya oleh anak-anak. Tapi kadang-kadang anak-anak itu yang nggak ngerespon Pak ya, seolah-olah nggak tahu informasi. Iya, jadi karena sikap orang banyak kan memiliki sikap yang berbeda-beda. Jadi untuk itulah ada anak yang betul-betul perhatian dengan pelajaran di sekolah, ada yang ingin untuk maju, ingin bagaimana supaya sekolahnya itu bermanfaat, tetapi ada juga anak yang tidak memperhatikan meskipun oleh orang tuanya sudah diarahkan, sudah dididik dan lain sebagainya, tetapi sikap anak pada dasarnya itu berbeda-beda. Ada yang lebih senang daripada memperhatikan pelajaran, baik main game online, kan ada juga yang seperti itu. Jadi ya meskipun ada dari guru sudah memberikan lewat WA, Google Classroom, ada juga yang melalui Zoom, mereka dengan berbagai alasan, yang alasan katanya tidak ada jaringan, yang alasan HP-nya rusak, padahal HP-nya ada saja ya, karena ada beberapa siswa yang sampai saat ini tidak mengikuti pelajaran, tetapi dia bisa japri, katanya dia sedang di hutan membantu orang tuanya untuk sekolah, tetapi dia bisa japri pada saat jam sibuk, berarti kan sinyal di tempat dia berada kan ada. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan untuk mengikuti pelajaran, menyempatkan diri lah pada saat-saat jam belajar itu ya, sambil membantu orang tua kan, sambil memperhatikan di HP kan bisa. Nah, kalau memang dia memiliki kemauan untuk belajar. Tapi ya ada sebagian yang tidak memperhatikan masalah kepentingan belajar itu. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi, yaitu main game online itu, atau mungkin dengan mencari situs-situs yang lain itu mereka itu ya mengabaikan masalah pembelajaran. Ini yang perlu kita cermati bersama dan juga perlu kerjasama dengan orang tua, bagaimana supaya anak itu bisa lebih memperhatikan masalah pendidikan. Apalagi saya mengajarkan di kelas 12. Kelas 12 kan sebentar lagi lulus. Ya, jadi untuk itulah kalau tidak mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan oleh guru, kan guru bingung nantinya bagaimana bisa memberi nilai. Setiap pertemuan, kalau ya ada anak yang mengikuti secara rajin meskipun dia tidak pintar tetapi memiliki sikap yang baik, ikut yang rajin, dia ikut terus meskipun nilainya tidak baik, tapi kan harus lebih baik daripada yang tidak ikut sama sekali. Nah, bagaimana bisa memberikan nilai kepada anak yang tidak mengikuti pelajaran? Karena di bukti fisik tidak ada. Guru kan bingung bagaimana bisa memberi nilai kepada anak sedangkan anak itu sendiri tidak mengumpulkan tugas. Nah, inilah yang perlu sekali kepada orang tua itu ya, bimbingannya bersama-sama. Secara formal pendidikan itu memang diserahkan pada sekolah. Sekolah itu menyerahkan pada bapak ibu guru yang mengajar. Nah, tetapi secara non formal ya orang tua juga harus berperan aktif di dalam
mendidik anaknya. Siapa lagi kalau bukan kita orang tua yang mendidik anak? Ya, kalau orang tua aja sudah kewalahan, apalagi orang lain, kan seperti itu. Langkah baiknya kalau ya sama-sama kerjasama. Pemerintah juga sekarang sudah menyediakan pulsa ya, kuota. Kemudian juga sekolah berusaha memberikan pengajaran yang terbaik ya, meskipun sistemnya harus sistem daring, tapi itu dari pemerintah mengharuskan seperti itu. Kemudian juga perlu bimbingan orang tua. Jadi 3 komponen ini sangat penting sekali. Pemerintah, kemudian pengajar dan orang tua, itu 3 hal yang sangat penting ya. Stakeholder dalam pendidikan itu, ketiga hal itu sangat berperan di dalam menentukan keberhasilan anak didik. Ya, mengenai kelas 12 tadi Pak, kalau nggak salah Pak ya, tanggal berapa saya lupa, bulan lalu khususnya proktor mengikuti kegiatan ini, sosialisasi sekaligus uji coba UBKD, ujian berbasis kompetensi dasar atau biasanya juga disebut AKM Pak. Jadi tetap ada kelas 12 mengikuti ujian berbasis komputer. Ya. Dan itu mohon Bapak juga sebagai guru yang khususnya ngajar di kelas 12 menyampaikan nanti Pak ya. Ya, jadi nanti pada saat alangkah baiknya kalau ini disampaikan ya, itu tadi alangkah baiknya kalau sekolah bisa mengumpulkan peserta didik, tapi bukan mengumpul bersama-sama seperti saya katakan tadi, secara bergilir, 1 hari 2 kelas kan, jadi jam 7 sampai jam 8 kelas, atau jam 9 kelas misalnya 12 IPA 1, nanti dilanjutkan jam 9 sampai jam 11 12 IPA 2 dan seterusnya hari berikutnya gitu kan, 1 hari 1 kali. Nah, semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan, karakter dan lain sebagainya itu bisa disampaikan langsung kepada anak-anak sehingga mereka memahami bagaimana nanti ujian itu, apakah menggunakan AKM ya tadi ya, AKM, atau mungkin juga penilaian itu untuk ujian itu hanya berdasarkan dari kompetensinya saja yang di asesmen yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan di awal-awal dulu, ujian berbasis komputer mau dihapus diganti dengan asesmen. Tapi kan sampai saat ini petunjuk teknisnya belum ada. Jadi sambil menunggu petunjuk teknis, ya kita harus mempersiapkan apapun yang nanti dilaksanakan oleh pemerintah, ya kita harus menyiapkan hal itu ya, terutama teman-teman yang mengajar di kelas 12 juga harus proaktif juga untuk mencari tahu, dan juga dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah juga memberitahu terutama pada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 12 untuk menyiapkan diri, evaluasinya nanti dalam bentuk apa untuk kelulusan anak-anak itu. Ya, karena kalau kita lihat sistem pembelajaran seperti ini sangat sulit bagi kita untuk bisa mentransfer mengajar anak itu dengan baik. Ya, jadi kita tidak bisa, misalnya saja saya mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan baik segi lisan maupun tertulis itu harus benar secara ejaan ya, dan pelafalannya. Secara melafalkan yang baik seperti apa, kemudian juga pada penulisannya seperti apa. Ya, seperti saya mencoba kemarin pada pertemuan kedua itu menyuruh anak-anak membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, saya berikan videonya, caranya dan sistematikanya dan lain sebagainya. Kemudian saya buat iklan lowongan pekerjaan, mereka suruh membuat surat lamaran pekerjaan itu, tapi nyatanya hasilnya jauh sekali dari memuaskan. Ya, karena kita tidak bisa membimbing secara langsung, berbeda dengan pada saat kita pembelajaran langsung. Pada saat pembelajaran tatap muka itu bisa langsung kita menegur, oh ini penggunaan hurufnya tidak benar, oh ini memulai kalimatnya tidak benar, bagaimana kalimat yang dipergunakan untuk membuka, isinya, menutup, kan
kita bisa kalau tatap muka langsung itu bisa memperbaiki. Kalau melalui daring itu kan hasil yang kita lihat. Nah, begitu hasil kita koreksi hasilnya, kita informasikan kembali kepada anak kesalahan secara umum, tetapi kan mereka sudah tidak memperhatikan lagi masalah pembelajaran itu. Nah, berbeda dengan kita tatap muka langsung, jadi bisa kita suruh anak-anak memperbaiki. Nah, kamu ingin dapat nilai bagus tidak? Kalau ingin dapat bagus, nah seperti ini contoh yang ada ini, tiru, kayak kalimatnya sesuaikan dengan iklan yang diperlukan. Ini sangat penting karena nanti kamu gunakan dalam kehidupan langsung. Kalau kamu nanti mau mencari kerja kan harus membuat surat lamaran kerja itu. Nah, itu. Jadi inilah kesulitan kita sebagai guru karena tidak bisa secara langsung sehingga proses pembelajaran ini sendiri yang tidak bisa dipantau. Ya, jadi nggak hanya dari segi siswa Pak ya yang memiliki kendala dalam pembelajaran daring, gurunya juga. Dan mudah-mudahan nanti ketika siswanya mendengar bisa memahami keadaan seperti ini. Mudah-mudahan lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Nah, amin. Itu harapan kita semua, terutama para guru. Itu ya, marilah kita sama-sama tingkatkan bahwa proses pembelajaran ini, meskipun hanya secara daring, tapi manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai ya ketinggalan, meninggalkan tugas ataupun juga tidak mengikuti pembelajaran itu sangat disayangkan. Jadi mari kita sama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Ya, jadi Bapak tadi kita masih membahas ngajar kelas 12 mata pelajaran bahasa Indonesia. Selama mengajar baik itu di SMP kemarin, sekarang di SMA, apakah pernah mengajar mata pelajaran lain, Pak, selain bahasa Indonesia? Ya, kalau di SMP itu banyak mata pelajaran yang saya ajarkan selain bahasa Indonesia. Seperti waktu di SMP 1 itu saya mengajar penjaskes dengan fisika. Ya, begitu pindah ke Gunung Bintang Awe, SMP 2 Gunung Bintang Awe, karena jumlah guru yang sedikit sehingga mau tidak mau all round. Ya, semua pelajaran harus bisa kita. Saya pernah mengajar matematika, fisika, kemudian bahasa Inggris, penjaskes, ya itu dan lain sebagainya, itu pernah saya ajarkan di SMP. Tapi begitu masuk ke SMA itu langsung pada mata pelajaran saya, jurusan saya itu bahasa Indonesia. Itu pun saya dibanderol di kelas 12 terus. Dari saya datang sampai saat ini saya mengajar di kelas 12 terus. Untung sekali ini ada teman Bu Harta yang satu jurusan, jadi bisa ikut membantu. Ya, satu kelas di 12 IPS 3 itu diambil Bu Harta karena saya 24 jam sudah dari IPA 1 sampai IPS 2 itu 24 jam, kemudian Bu Harta. Nah, ini masih kurang guru bahasa Indonesia untuk SMA ini. Ya, sementara yang lain kan masih kita ambil dari guru-guru yang mata pelajaran lain, seperti halnya bahasa Inggris, Bu Asih, kemudian Bu Tini, bahasa Inggris juga latar belakangnya. Kemudian dulu Bu Brida dan juga Bu Christine itu yang Bu Brida latar belakang sejarah, Bu Christine yang latar belakang biologi, itu ikut membantu. Ya, terima kasih sekali pada guru-guru yang mau ikut membantu pelajaran bahasa Indonesia ini. Mudah-mudahan di yang akan datang guru bahasa Indonesia lagi sehingga lebih spesifik ya. Jadi sudah dasar dari kelas 10 itu sudah dikuasai sehingga di kelas 12 itu kita tinggal mengulang kembali bagian-bagian yang penting, kemudian juga ya di samping juga yang harus saya ajarkan di kelas 12 itu. Ya. Kalau dihitung 24 jam mengajar, Pak ya? Iya. Tapi dulu ya pernah lebih dari itu, ya, sampai 36 jam pernah. Tapi alasan kenapa kok sedikit dari guru yang lain kok 24 jam, Pak? Bisa diberitahukan kenapa? Kalau 24 jam itu kan
ya minimal Pak, itu jatah minimal untuk yang sudah sertifikasi. Kebetulan di SMA 1 Dusun Tengah itu sudah ada beberapa guru yang sudah sertifikasi sehingga jam minimal 24 jam. Kemudian tapi juga ada juga yang sampai 27-28 jam. Itu seperti Bu Lili, kemudian Bu Sriani, itu kimia kebetulan hanya 2 orang itu, yang lain tidak bisa membantu, sehingga ya dapatnya 27 dan 28 jam mengajar per minggunya. Nah kalau saya 24 jam, itu kebetulan bisa dibantu oleh guru-guru yang lain yang di kelas 10 dan kelas 11. Ya, jadi saya 24 jam mengajar, Bu Harta juga 24 jam mengajar. Sementara dibantu oleh guru-guru lain yang kebetulan kurang jam. Ya, karena guru lain yang terutama yang honorer itu kan mungkin yang jurusannya sudah penuh sehingga dia harus mengajar yang lain, sehingga jam wajib. Ya, karena kekurangan jam itu, dan dari provinsi kan ada jam wajib ya minimal 12 jam kalau tidak salah Pak Heril. Iya. Jadi kan supaya ya paling tidak ya 12 jam atau lebih sedikit kan tidak apa-apa, itu harapannya seperti itu Pak Heril. Jadi mungkin pertimbangan juga tadi Bapak punya tugas tambahan selain ngajar tadi ya, kenapa 24 jam aja, karena wali kelas juga. Iya, pembina harian OSIS. Ya, pembina harian OSIS dan wali kelas, kemudian juga pernah juga tugas tambahan wakil kepala sekolah, tapi karena guru bahasa Indonesia itu hanya 2, sehingga ya meskipun saya waka itu tugas mengajar itu 12 jam jam wajib untuk waka, tapi tetap saya ambil 24 jam karena ya mempertimbangkan anak-anak itu, kasihan anak-anak ya. Jadi oleh karena itulah untuk yang sekarang untuk waka itu ya dipertimbangkan dengan keperluan juga. Kalau yang jam-jam yang banyak itu yang mendapatkan tugas-tugas tambahan tertentu, seperti halnya wakil kepala sekolah, kemudian pengelola laboratorium, kemudian pengelola perpustakaan, itu kan ya diambil dari jam-jam yang kebetulan gurunya banyak ya. Kalau dilihat ini, kalau boleh tahu tahun kelahirannya tahun berapa Pak? Oh ya. Ya. Karena saya lihat tadi sempat lihat data Bapak, kalau nggak salah pensiunnya tahun 2024. Iya. Berarti 4 tahun kurang Pak ya? Iya, awal tahun 2024 karena saya lahir tanggal 29 Januari 1964 ya di Semarang. Ya, lahir, kemudian sekolah besar di Banyumas, kemudian kuliah di Semarang. Setelah selesai kuliah langsung ditempatkan di SMP 1 Dusun Tengah. Itu tahun 1988 saya diangkat. Ya. Berarti kalau dihitung usia Bapak sekitar 56 ya? Iya. Tapi usia. Kalau saya lihat Pak, ya kayak 55 gitu. 55,5. 55,5. Ya. Iya. Ya, tujuannya kan kita berbicara ini, paling tidak saya tadi balik ke topik lagi Pak, paling tidak memperkenalkan gurunya. Apalagi kan anak-anak kalau lihat video pembelajaran, gurunya kan khusus menyampaikan materi aja Pak, dan terpaku pada materi. Nah sedangkan ya saya sendiri aja Pak, dan setelah itu nanya-nanya ke guru lain juga, kendalanya ketika di depan kamera sering kikuk, sering blank ya Pak. Ya kalau mengajar di depan kamera ya karena kita kan terpaku pada proses, jadi bagaimana menampilkan terbaik, sehingga apa yang ada di pikiran kita sering berubah blank. Berbeda kalau kita dengan pembelajaran tatap muka biasa ya kan, sudah ada RPP ya, sudah kita mulai puluhan tahun mengajar, semua materi itu sudah ini, hanya ya ibaratkan apa di kebun atau di mana, pokoknya di luar kepala. Tapi kalau yang sistem lewat online ini kan baru pernah seperti ini pembelajaran ini, jadi mungkin sudah kita persiapkan sedemikian rupa, begitu kita melihat kamera menjadi lupa, karena yang kita hadapi kamera, bukan
bukan anak-anak. Kalau anak-anak kita lupa bisa alihkan ke hal yang lain. Tapi kalau dengan kamera ini kan kita harus fokus pada tujuan kita. Kalau pembelajaran tatap muka kan kita ngantuk atau kita capek atau apa bisa dialihkan dengan metode-metode, banyak metode yang bisa kita terapkan. Tapi kalau pembelajaran online mau tidak mau ya kita harus mengikuti prosedur pada RPP itu sehingga ya kita jadi kaku. Iya, kaku. Iya. Saya juga Pak kalau biarpun sering di depan kamera seperti ini tetap ketika kamera on itu langsung blank. Iya itu ya sama apalagi bapak yang sudah tua ini. Jadi memorinya kan sudah penuh harus banyak dikosongkan. Ya, pengosongannya kan menguranginya lewat refreshing. Tapi pandemi ini kan tidak bisa refreshing kita. Iya, udah kita harus menjaga kesehatan kita juga dan lain sebagainya. Jadi ya mau tidak mau kita yang sendiri yang harus bisa mengatur bagaimana caranya. Dan ya meskipun ya, saya bicara gini kaku gini ya enggak apa-apa. Yang penting intinya ya, saya mengajak pada peserta didik semua supaya mari kita sama-sama untuk meningkatkan proses pembelajaran kita dan juga pada orang tua mari kita sama-sama juga bimbing anak-anak kita agar mereka bisa berhasil menjadi manusia yang lebih baik, paling tidak lebih baik dari kita. Itu yang kita harapkan ya. Kalau kita ibaratkan belajar kita dulu hanya lulus SD, anak kita ya lulus SMP. Kalau kita lulus SMP, anak kita lulus SMA. Kalau dulu kita lulus SMA ya paling tidak S1 lah anak kita dan seterusnya. Syukur orang tuanya SD, anaknya S1. Itu yang kita harapkan. Jadi, harus ada peningkatan, Pak. Iya, dan tuntutan zaman juga kan persaingan yang global seperti ini kan yang dicari kan yang terbaik. Ya itu, jadi kita harapkan anak-anak didik kita itu bisa lebih baik dari kita. Itu Pak Heril. Iya, apalagi Pak ya bahasa Indonesia ini mata pelajaran yang sangat penting karena diterapkan Pak ya. Iya Pak, ya sangat penting betul, sangat penting untuk kita. Tetapi kalau orang mengatakan bahasa Indonesia itu susah itu salah besar. Kenapa? Karena bahasa adalah alat komunikasi. Intinya kalau orang bisa memahami apa yang saya katakan dan menjawab apa, bisa merespon apa yang saya katakan, berarti kan dia sudah bisa berbahasa Indonesia. Sama juga bahasa Inggris, demikian juga kalau dia bisa berbicara dengan orang, kemudian orang bisa merespon dengan baik, kan berarti sudah bisa menggunakan itu. Apalagi bahasa Indonesia kan kita pergunakan mulai dari kita masuk TK sampai dengan SMA kan menggunakan bahasa Indonesia terus, sehingga kalau bahasa Indonesia itu nilainya jelek itu ya terlalu lah karena ya kita gunakan. Tapi alhamdulillah selama ini bahasa Indonesia itu selalu baik, demikian juga hasil ujian ya selalu baik, bahkan di tingkat kabupaten pun sekolah kita ya karena kita berlatar belakangan multi etnis. Jadi di Ampah ini kan kumpul dari sana sini, sehingga bahasa Indonesia itu dipergunakan setiap hari dalam pertemuan-pertemuan. Beda dengan yang di pelosok-pelosok keluar dari Ampah itu sudah banyak menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah, sehingga pada saat menggunakan bahasa Indonesia itu kesulitan. Beruntung kita hidup di Dusun Tengah ini, di Ampah terutama, yang majemuk dari latar belakang budaya dan etnis, ya, ini sangat membantu kita, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saya tidak mengalami kesulitan karena saya memahami apa yang dikatakan anak-anak, dan anak-anak juga bisa memahami yang saya katakan, sehingga nilai mereka pun senantiasa baik, dan selama ini saya lihat tidak pernah kurang dari 7 rata-rata nilai UN bahasa Indonesia. Jadi ini sangat membanggakan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini akan senantiasa meningkat terus. Amin. Amin. Ya.
Ya, jadi sudah cukup panjang lebar tadi penjelasan Bapak, pengalaman Bapak juga, penjelasan tadi khususnya tentang ini Pak ya, proses pembelajaran. Dan ada nggak kira-kira pesan untuk anak-anak kita? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk anak-anak terutama yang kelas 12, ya, marilah kita belajar bersama-sama, manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Mumpung kita masih dalam proses pembelajaran ini, kita manfaatkan sebaik mungkin. Nanti kalau kalian praktek di lapangan, nanti kalian akan sulit kalau tidak melalui teori di dalam kegiatan belajar mengajar ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan mutu kita. Mari kita sama-sama tingkatkan moral kita, sikap kita, dan juga pada orang tua. Marilah kita bersama-sama, Bapak Ibu sebagai orang tua, saya sebagai guru, mari kita bimbing bersama-sama anak-anak kita agar menjadi lebih baik, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki pengetahuan yang luas, dan juga nantinya berguna bagi semuanya. Terima kasih. Ya, itu pesan-pesan Pak Edi tadi. Dan tetap ya Pak, perhatikan protokol kesehatan. Ya, kita di masa pandemi ini, supaya pandemi ini cepat berlalu, maka marilah kita patuhi anjuran pemerintah protokol kesehatan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Dan sering-sering mencuci tangan. Ini hal yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita bisa belajar secara tatap muka kembali. Amin. Udah cukup lawas Pak? Sudah lama. Ya, minum dulu Pak. Silakan. Merah mata apa yang